Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kiai Haji Mutawakkil Alallah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, dan yang saya hormati Abdul Aziz MAG selaku Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, dan yang saya takdimi yaitu dosen pengampu atau pembimbing yakni Dr. Bapak Ainur Rafiq Sofan MPD. Ini saya Juwairia akan menerangkan terkait materi kualifikasi hadis, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan kuantitas periwayatan hadis. Yang kedua, berdasarkan kuantitas hadis. Sedangkan yang ketiga, berdasarkan dasar hadis, yaitu ujungnya sanad. Yang pertama dulu ya, berdasarkan kuantitas periwayatannya. Yaitu pertama, hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak rawi yang setiap tingkatan sanadnya, sehingga mustahil mereka bersepakat untuk berdusta gitu. Jadi gitu. Hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh banyak rawi pada setiap tingkatan sanad, sehingga mereka mustahil mereka itu untuk mendustakan hadis tersebut gitu. Sedangkan relevansi dalam muamalahnya itu memberikan kepastian hukum yang sangat tinggi dan membangun prinsip kejujuran serta amanah gitu. Yang kedua, hadis ahad. Hadis ahad itu yang tidak mencapai derajat mutawatir sehingga meliputi yashhur, aziz dan gaib. Sedangkan relevansi dalam muamalah itu menjadi sumber mayoritas hukum muamalah yang sahih seperti jual beli, sewa, hutang piutang dan lain-lain gitu. Itu yang kedua, berdasarkan kuantitas hadis. Ini kan ada 3 barisan. Yang pertama itu yang pertama itu berdasarkan kuantitas periwayatannya, itu ada 2 itu kan, hadis mutawatir dan hadis ahad. Sedangkan yang kedua ini berdasarkan kuantitas hadis. Hadis sahih, sanadnya itu bersambung dan perawilannya itu adil dan tahdib atau kuat ingatannya dan atau di catatan gitu, serta tidak ada kejanggalan dan dalam catatannya itu. Jadi hadis sahih itu hadis yang bersambung, perawiannya itu bersambung dan adil dan kuat ingatannya itu, sama catatannya itu harus diingat dan dicatat berarti gitu. Relevansinya itu menjadi landasan utama keabsahan akad dan transaksi gitu. Yang kedua, hadis hasan merupakan syarat hadis sahih, namun tidak ketelitiannya perawiannya sedikit di bawah hadis sahih. Hadis ahad itu yaitu memenuhi syarat hadis sahih. Itu harus memenuhi syarat hadis sahih yang pertama tadi itu. Terus namun tingkatannya lebih teliti dan sedikit di bawah hadis. Berarti tingkatannya itu pertama itu hadis sahih itu tadi. Yang kedua itu hadis ahad. Hadis ahad itu di atas di hadis ahsan itu di bawahnya hadis sahih gitu. Relevansinya tetap dapat dijadikan hujan atau dasar hukum dan ekonomi dan bisnis, serta menjadikan pelengkap dalil syahid. Hadis hasan itu pelengkapnya hadis sahih, dan hadis hasan itu di bawahnya hadis sahih gitu. Yang C, hadis dhaif, yang tidak memenuhi syarat syahid maupun hasan karena sanad terputus atau rawiannya lemah. Hadis dhaif itu hadis yang tidak memenuhi hadis sahih ataupun hadis ahsan. Karena kenapa? Karena itu rawiannya itu terputus-putus atau lemah. Yang disebut lemah itu gimana ya?
mau dibilang iya tapi tidak gitu, itu lemah gitu. Relevasinya tidak dijadikan dasar utama hukum transaksi, hanya bisa sebagai pendukung jika ada dalil kuat lainnya. Itu tidak hadis dhaif ini ya tidak dijadikan hukum untuk transaksi karena kenapa? Karena tadi itu lemah gitu. Hanya bisa sebagian pendukung jika ada dalil yang kuat lainnya. Itu kalau ada dalil lagi, terus hadisnya itu kuat, hadis dhaif ini tidak apa-apa gitu untuk mendukung hadis yang kuat itu. Itu. Yang ketiga, berdasarkan sandaran hadis. Berdasarkan sandaran hadis yakni ataupun wujud sanadnya itu hadis yang ketiga ini dah. Itu ada 3 juga, yaitu hadis marfu. Hadis marfu itu didasarkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW, rujukan utamanya hukum muamalah. Hadis marfu ini langsung ke Nabi Muhammad gitu. Rujukan utamanya itu hukum muamalah. Yang langsung sanadnya itu ke Nabi Muhammad gitu. Hadis ma'ruf, yaitu terhenti pada perkataan atau perbuatan sahabat Nabi. Dijadikan pertimbangan jihad jika tidak ada nas yang lebih kuat. Hadis ma'kuf ini perkataan atau perbuatan sahabat Nabi. Yang pertama kan hadis marfu itu disandarkan kepada Nabi Muhammad, langsung kepada Nabi Muhammad. Sedangkan hadis mauquf ini perkataan sahabat-sahabat Nabi dan perbuatan mereka dijadikan pertimbangan jihad jika ada nasnya yang lebih kuat. Dijadikan pertimbangan kalau ada nasnya. Kalau ada nasnya tidak gitu. Hadis makhuf berhenti pada perkataan atau perbuatan tabi'. Digunakan secara pendukung untuk memahami praktik ekonomi Islam generasi awal. Ini hadis makhuf ini berhenti pada perkataan atau perbuatan tabi' yang digunakan sebagai pendukung untuk memenuhi praktek ekonomi Islam sebagai generasi awal gitu. Terus yang selanjutnya penilaian dan tingkat perawian dhaif. Itu ada 6 tingkat. Ada 6 tingkat terhadap perawian dari yang teringan hingga terberat. Yang pertama, layyin al-hadis, yaitu hadis lemah atau ringan. Yang kedua, dhaif, yaitu lemah. Yang ketiga, yang layyinah hadis ini lemah dan ringan. Yang kedua ini dhaif, lemah. Yang ketiga dhaif jiddan, sangat lemah. Yang keempat matruk, ditinggalkan. Enggak usah dilakukan, tinggalkan aja gitu. Yang kelima kadis dahzab, pendusta. Yang keenam wadhad, pemalsuan hadis. Terus yang selanjutnya ya, prinsip pemalsuan hadis dalam muamalah, yaitu dibagi menjadi 5. Yaitu saya akan menjelaskannya. Dijelaskan 5 nilai utama yang berdasarkan dari hadis untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan ekonomi sehari-hari, kan kita anak ekonomi itu. Yang pertama kejujuran, yaitu kejujuran menjual barang sesuai kualitas atau tingkatan atau tidak menipu. Dan transaksi dalam informasi, itu menjual barang sesuai kualitas. Kalau emang kualitasnya bagus dibilang bagus, kalau emang kualitasnya agak jelek dibilang jelek gitu. Terus tidak menipu pembeli. Iya, seperti tadi itu dah sesuai kalau emang bagus jangan dibilang tidak bagus. Karena kita harus jujur dalam berjual supaya
kita tuh dipercaya sama orang. Nanti kan kalau kita jujur, nanti pembeli akan membeli lagi gitu. Yang kedua, larangan riba, menghindari bunga bank, tidak meminjam dengan riba, dan beralih ke sistem keuangan syariah. Menghindari bunga bank, itu bunga-bunga itu kita itu meminjamkan orang itu jangan dibungakan. Contohnya, kayak kok ada orang mau minjam bank ke kita kan, terus orang itu kan minjam, iya ada apa-apa mau minjam, tapi kalau sehari minjam bunganya 2.000, kalau 2 hari minjam bunganya 4.000, jangan digitukan karena itu riba gitu. Larangan geraham, ketidakpastian atau kejelasan objek, spesifikasi, harga, dan waktu penyerahan agar tidak ada tipu daya. Itu seperti itu harganya berapa, dikasih tahu waktu penyerahannya kapan gitu. Karena kenapa kalau gitu? Agar tidak ada tipu daya, maksudnya tidak ada tipu dayanya. Gitu itu. Amanah. Yang keempat deh ya, amanah yaitu menjaga titipan, membeli dan mengembalikan hutang yang tepat waktu dan menyalurkan dana sesuai akad. Menjaga titipan, kalau ada orang yang nitip ke kita, Mbak aku nitip ini Mbak, gitu contohnya ya, dijaga, jangan dirusak. Cukup titipan, dinrola perosak kok, tidak boleh gitu. Terus yang kedua itu membalikan hutang tepat waktu. Ketika kita hutang ke orang, contohnya saya mau hutang Mbak hari ini ya, nanti hari Selasa ya, terus kita itu harus membalikan hari Selasanya, tidak boleh lebih, karena kita kan sudah aku mau janji hari Selasa mengembalikan, pas kita ambilkan lebu, tidak boleh itu. Kita harus amanah karena kita sudah dipercaya untuk menjaga hutang, diberi hutang, dipercaya untuk diberi hutang. Pas kita sudah dikasih hutang, pas kita mau bayar telat waktu gitu, tidak boleh. Terus menurunkan dana sesuai akad gitu. Kita itu kan akadnya 5.000 gitu, kita harus bayarnya 5.000. Soalnya kan ketika akadnya 5.000, pas kita ngembalikan 3.000, tidak boleh. Kita harus amanah. Yang kelima itu keadilan, membayar upah kerja tepat waktu, serta menimbang atau mengukur dengan benar. Kita harus adil, contohnya membayar upah pekerjaan tepat waktu. Kita itu ketika ada orang yang bekerja sama kita, waktunya pembayaran itu, waktunya gajian mereka itu tanggal 29, kita harus bayar tanggal 29 itu juga gitu. Jangan yang satunya dibayar tanggal 29, yang satunya tanggal 30, tidak. Kita harus adil gitu. Terus yang selanjutnya, alur atau proses dan tujuan. Tujuan akhirnya muamalah itu yaitu jujur, amanah, dan adil dan berkah dalam transaksi ekonomi kehidupan sehari-hari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Joyrias. Apabila ada salah kata atau keliru, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.